Jika Anda pernah jadi nasabah pinjol atau Anda sedang pinjam di pinjol saat ini, apalagi Anda sedang bermasalah dengan yang namanya pinjol, mungkin Anda sedang galbay, pencairan Anda tidak sesuai, atau data Anda dipakai oleh orang lain, Anda wajib tonton video ini sampai selesai. Karena jika Anda berhubungan dengan yang namanya pinjol, Anda wajib tahu updatean terbaru tentang aturan dan peraturan tentang perpinjolan, supaya Anda tidak dirugikan karena ketidaktahuan Anda, supaya Anda tidak dibodoh-bodohi oleh para debt collector pinjol karena Anda tidak paham akan ketentuan terbaru tentang perpinjolan di Indonesia. Berikut ini saya paparkan mengenai 7 updatean terbaru tentang debt collector pinjol. Jika Anda paham aturan dan peraturan ini, maka tidak akan ada debt collector yang berani macam-macam ke Anda. Tidak akan ada debt collector yang berani sembarangan, apalagi main ancam-ancam atau maki-maki Anda. Karena debt collector itu pasti takut dengan nasabah yang paham dan mengerti hukum. Dan nasabah yang mengerti hukum tentu tahu cara mempidanakan debt collector yang melanggar aturan dan peraturan. Sebagai salah satu nasabah pinjol, maka Anda wajib tahu dan paham bahwa Otoritas Jasa Keuangan pada saat ini telah menetapkan aturan baru bagi penagih hutang atau debt collector pinjaman online pinjol peer-to-peer P2P lending. Ini merupakan bagian dari peta jalan lembaga pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, PVML, OJK Agusman mengatakan bahwa setiap penyelenggara, setiap perusahaannya atau setiap perusahaan wajib menjelaskan terkait prosedur pengembalian dana kepada debiturnya. Maksudnya tidak boleh sembarangan dalam penagihan atau penarikan pengembalian dana kepada debiturnya atau nasabahnya. Selain itu, juga terdapat ketentuan dan etika dalam proses penagihannya. Jadi tidak boleh sembarangan. Ada etika dan ketentuan dalam proses penagihan tersebut. Jadi tidak boleh main suka-suka. Penyelenggara P2P lending dilarang menggunakan ancaman dalam bentuk apapun, intimidasi, dan hal-hal lainnya yang mengakibatkan kerugian atau ketidaksenangan kepada nasabah, termasuk unsur sara dalam proses penagihannya. Bahkan OJK juga mengatur waktu penagihannya bagi para penyelenggara. Penagihan kepada debitur maksimal hingga pukul 20 waktu setempat, artinya jam 8 waktu setempat. Setelah jam 8, maka tidak boleh lagi adanya penagihan melalui telepon maupun secara langsung datang ke tempat nasabah. OJK juga menegaskan bahwa para penyelenggara ini wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan. Artinya, debt collector atau jasa penagih yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara wajib mengikuti aturan dan peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka jika mereka melanggar, yang akan terkena tegur adalah penyelenggaranya atau perusahaannya. Sebagaimana telah ditetapkan roadmap ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sistem perbankan Undang-Undang PPSK. Adapun pasal 306 Undang-Undang PPSK mengatur jika pelaku usaha sektor keuangan PUSK melakukan pelanggaran dalam penagihan hingga memberikan informasi yang salah kepada nasabah, maka perusahaannya dapat dipidanakan atau pelakunya dapat dipenjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan bisa dipidana denda paling sedikit 25 miliar hingga sampai 250 miliar. Ini adalah aturan terbaru pinjol 2024. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut aturan terbaru OJK untuk bisnis pinjol yang berlaku mulai tahun 2024. Yang pertama, penurunan bunga dan biaya lainnya. Pemerintah telah mengatur besaran bunga pada pinjaman online. Hal itu tertuang dalam peta jalan pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Dan surat edaran ini tertuang dalam
OJK 19/SEOJK.06/2023. Dalam surat edaran OJK terbaru, besaran bunga peer-to-peer lending P2P kini diatur oleh OJK. Otoritas membatasi bunga pinjol akan dibatasi menjadi 0,1% hingga 0,3% per hari. Sebelumnya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFVI menetapkan bahwa maksimal bunga harian pinjol adalah 0,4% per harinya. Dalam SEOJK, Surat Edaran OJK 19/SEOJK.06/2023 mengatakan bahwa manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil termasuk bunga (margin) atau bagi hasil, biaya administrasi, biaya komisi, fee platform yang setara dengan biaya dimaksud dan biaya lainnya. Selain denda keterlambatan, bea materai dan pajak juga termasuk diatur di dalamnya. Batasan untuk bunga pinjol untuk pinjaman konsumtif jangka pendek kurang dari 1 tahun yaitu sebesar 0,3% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan yang berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari 2024. Yang kedua, aturan mengenai denda keterlambatan. OJK juga mengatur denda keterlambatan bagi debitur. Dalam aturan baru tersebut, untuk sektor produktif, dendanya mencapai 0,1% per hari pada 2024. Denda keterlambatan turun menjadi 0,067% per hari pada 2026. Sementara denda keterlambatan untuk sektor konsumtif mencapai 0,3% per hari mulai 2024 dan 0,2% per hari pada 2025. Denda keterlambatan untuk sektor konsumtif turun kembali menjadi 0,1 per hari pada tahun 2025. Yang ketiga, tak boleh pinjam lebih dari 3 platform. Debitur nantinya hanya boleh meminjam maksimal di 3 pinjol platform. Harapannya konsumen bisa lepas dari upaya gali lubang tutup lubang. Penyelenggara harus memperhatikan kemampuan bayar kembali oleh si nasabahnya. 4. Penagihan hanya sampai jam 8 malam. Aturan tersebut ada dalam roadmap pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang mengatur ketentuan bagi para penyelenggara dan perlindungan konsumen. OJK juga akan mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur maksimal hingga jam 8 waktu setempat. Di luar dari jam tersebut, maka telah dianggap melanggar peraturan dan bisa dilaporkan serta didenda sesuai dengan pasal yang telah saya sampaikan tadi. Para penyelenggara wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan. Artinya, debt collector atau jasa penagih yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara, yaitu pihak perusahaan pembiayaannya, berada di bawah tanggung jawab penyelenggara. Maka apabila debt collectornya melanggar, maka penyelenggaranya atau perusahaannya yang akan terkena imbasnya. 5. Memperketat aturan penagihan. Penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya, termasuk unsur sara dalam proses penagihan. OJK juga melarang penagih melakukan intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan yang disebut dengan sara, harkat martabat, dan harga diri di dunia fisik maupun di dunia maya, cyberbullying, baik kepada debitur, kontak darurat debitur, rekan, hingga keluarga debitur. Yang keenam, kontak darurat bukan buat menagih. Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih. Jadi kontak darurat yang ada yang disertakan oleh debitur tidak boleh dibebankan atau dibuat untuk tempat menagih atau disuruh bertanggung jawab atas hutang piutang si nasabah tersebut.
Sebelum menetapkan kontak darurat, platform P2P Lending harus melakukan konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari pemilik kontak tersebut. Dengan demikian, maka kontak darurat itu tidak asal dicantumkan. Penyelenggara wajib mendokumentasikan konfirmasi dan persetujuan yang diberikan oleh pemilik data kontak darurat tersebut. Yang ketujuh, pinjol wajib asuransi. Penyelenggara P2P Lending wajib memberikan fasilitas mitigasi risiko termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Regulator menyebut fintech P2P Lending wajib bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjamin yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, itu dia aturan dan tata cara penagihan fintech P2P Lending yang bisa menjadi pegangan Anda sebagai seorang nasabah atau seseorang yang berhubungan dengan yang namanya pinjol. Jadi, dengan mengetahui aturan dan peraturan ini, baik mengenai bunga, cara penagihan, dan juga tadi yaitu aturan mengenai asuransi, termasuk juga kontak darurat, Anda bisa memegang aturan dan peraturan ini sehingga Anda tidak akan dibodoh-bodohi atau diperlakukan semena-mena oleh para debt collector. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi Anda yang sedang berurusan dengan pinjol. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.